Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Kita masih diberi waktu, diberi kesempatan. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang sebaliknya. Syababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum tuamu. Wasihataka limaradika. Sehatmu sebelum sakitmu. Wa faraghaka qabla sughlika. Masa luangmu, waktu luangmu sebelum sibukmu. Wa ghinaka qabla faqrika. Kayamu sebelum miskinmu. Wa hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Semoga kita termasuk orang-orang yang alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanah. Orang yang mendengarkan perkataan dan yang mengikuti yang terbaik darinya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kemudahan untuk melangkahkan kaki guna menuntut ilmu. Semoga setiap langkah kaki kita mendatangi majelis ilmu diangkat derajat, dihapuskan dosa, dimudahkan meniti jalan-jalan kebaikan, dan terutama dimudahkan jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kalau tidak salah bab yang kelima, bab al-muraqabah. Bab yang keempat seingat saya sudah selesai. Bab as-sidq. Ya, sampun selesai toh. Sekarang bab yang kelima, Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang soleh. Karena insyaallah kalau kita mengamalkan apa yang terkandung dalam kitab ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membersamai orang-orang yang soleh. Al-muraqabah itu artinya apa? Artinya senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam apa? Setiap kita berkata, setiap kita berbuat, dan termasuk apa yang ada dalam hati kita. Allah tahu, Allah melihat, Allah menyaksikan apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang terbesit dalam hati kita. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah Subhanahu wa taala melihatmu
ketika kamu berdiri dan perubahan gerak-gerikmu di antara orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sholat, Allah tahu apa yang ada di hati kita ketika kita sholat itu. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, Allah tahu itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Apakah ini sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana? Bukan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Subhanahu wa taala bersama kita dimanapun kita berada, baik kita di darat, di laut, di udara, di tengah kegelapan, di saat cahaya terang benderang, di kondisi apapun dan bagaimanapun Allah membersamai kita. Kita gak akan bisa lepas dari Allah Jalla wa'ala. Hal ini menunjukkan bahwa ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Kekuasaan Allah, pengaturan Allah meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan berserah dirilah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Tadi sudah kita bahas. Allah Subhanahu wa taala tahu semua gerak-gerik kita. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi, sesuatu apapun. Syai'un di sini nakirah. Apapun yang ada di hati manusia pun Allah tahu. Meliputi itu juga. Tidak ada satu daun pun yang gugur di tengah malam di hutan rimba yang gelap gulita saat hujan lebat. Satu daun gugur, Allah tahu. La yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama'. Tidak ada sesuatu pun yang tersamar, tak diketahui oleh Allah di langit ataupun di bumi. Meliputi segala sesuatu. Bayangkan itu. Tidak bisa dibayangkan ya. Kita aja pengetahuan kita terbatas enggak? Ya. Ini sudah kita bahas belum ya? Kok kayaknya belum. Mungkin di tempat lain ya. Saya kok agak sepertinya sudah pernah saya sampaikan. Mungkin di tempat lain bukan di sini. Jadi misalnya manusia merasa dirinya tahu. Misalnya jenengan tahu yang ada di sini. Pengetahuan jenengan itu terbatas. Di balik tabir itu jenengan tahu enggak? Enggak tahu tuh. Ya. Pengetahuan kita terbatas. Kita tahu itu mungkin yang kita lihat dengan kasat mata. Tapi di balik itu kita tidak tahu. Padahal yang Allah ketahui tidak cuman perbuatan kita. Mungkin kita tahu, wah jenengan baru duduk, jenengan baru nulis, jenengan baru ngantuk misalnya. Tahu sebatas itu. Lebihnya jenengan tahu enggak? Enggak tahu. Sebatas itu. Jenengan batin dewe ngomong apa no? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Wah, pengajian ini kok suwe men misalnya. Tapi Allah tahu. Bahkan hati, isi hati jenengan itu Allah tahu. Insyaallah.
Makanya sudah sepantasnya wa tawakkal, berserah dirilah kepada zat yang seperti ini sifat-sifatnya. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah kunci-kunci perbendaharaan yang gaib hanya Dia yang tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah tahu segala apa yang ada di darat dan yang ada di laut. Bumi 7 lapis dengan seluruh isinya, langit 7 lapis dengan seluruh penghuninya. Allah Subhanahu wa taala tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada satu pun daun. Waraqah di sini nakirah, daun sing gede sing cilik ya, padahal di dunia ini ada berapa triliun daun kira-kira. Tidak ada satu pun daun yang jatuh illa ya'lamuha, melainkan Allah tahu itu. Wala habbatin fi dhulumatil ard, tidak pula sebutir biji di kegelapan bumi. Wala ratbin wala yabisin, tidak yang basah tidak yang kering, illa fi kitabim mubin, melainkan telah tertulis dalam kitab yang nyata. Sekarang kalau ulama mengatakan daun-daun yang jatuh saja Allah tahu, berarti kalau daun-daun yang tumbuh Allah lebih tahu enggak? Lebih tahu. Daun kan ada yang bersemi ya, dari kecil besar. Yang jatuh saja Allah tahu, apalagi yang bersemi, yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wala habbatin, tidak pula biji. Berapa triliun biji di dunia ini? Ini juga nakirah, umum, meliputi biji apapun, sing kecil sing besar, semuanya Allah tahu. Kalau seandainya ada biji yang kecil di kegelapan bumi, kegelapan bumi itu ada 5 ya. Ada 5 macam ya. Misalnya sebutir biji kecil masuk ke lumpur di laut, ada 5 kegelapan. Zulmatut tin, pertama kegelapan di lumpur itu. Kalau biji masuk ke dalam lumpur kan gelap. Yang kedua kegelapan air di laut. Laut itu gelap nggak di dalam? Gelap. Terus kegelapan malam, seandainya itu di waktu malam. Kegelapan awan yang menggumpal-gumpal, itu juga gelap. Kegelapan hujan yang sedang turun, seandainya itu terjadi. 5 kegelapan. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu itu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Setiap biji yang tumbuh dari perut bumi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Baik, berikutnya, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ayat ini sebagai penutup apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari hukuman kaum 'Ad, di mana mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak tidur. Setiap kejahatan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, pasti Allah akan balas.
Allah Maha mengawasi. Seandainya kita nggak mampu membalas, siapa nanti akan membalas? Allah Subhanahu wa taala. Makanya para nabi, para rasul, mereka itu sangat sabar. Mereka itu sangat tabah dalam menghadapi perbuatan dari kaum mereka. Sebagai contoh ya, Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika menghadapi Bani Israel itu luar biasa kesabarannya. Mereka adalah kaum yang sombong, kaum yang takabur, yang tidak menghormati nabinya, kaum yang bahkan orang-orang Yahudi mereka adalah kaum yang terkenal membunuh para nabi. Iya dan billah. Ya. Bagaimana pengayalannya mereka itu pada waktu diperintah menyembelih sapi betina, mereka enggak segera melaksanakan itu. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Sesungguhnya Allah merintahkan kamu untuk menyembelih sapi betina. Apakah kamu menjadikan kita sebagai bahan ejekan? Ya. Pokoknya cerita tentang ini banyak sekali. Tayyib. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Ya. Kita langsung aja mulai. Ini ayat-ayat yang kita bacakan tadi, kita lanjutkan kepada hadis. Lanjutkan kepada hadis yang kesimpulannya dari muqaddimah pengertian muraqabah, kemudian dalam hal apa saja Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, bahwa muraqabah itu merasa senantiasa diawasi oleh Allah, baik perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita, kemudian apa yang ada dalam hati kita, bisikan hati. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua itu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang terucap dari suatu ucapan melainkan di sana ada malaikat yang mencatat, yang mengawasi. Di mana Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perhitungan terhadap semua apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya tersebut. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu lebih dekat kepada mereka daripada urat leher mereka. Urat leher mereka. Ya, malaikat lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Yang paling dekat dengan hati, ya, lebih dekat daripada otak, yaitu urat leher. Maka kalau manusia sampai berbuat keturhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sewaktu-waktu Allah bisa mencabut nyawanya. Seperti juga ada kisah orang menjelek-jelekkan Allah Subhanahu wa taala, ya, ajaran Allah Subhanahu wa taala, Allah cabut seketika itu juga. Itu juga terjadi. Itu juga terjadi. Allah Subhanahu wa taala intinya mengetahui ma yalfidhu min qaulin, ya, illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun, qaulin di sini juga nakirah. Entah perkataan kita yang isinya dosa, entah perkataan kita yang isinya pahala, entah yang sia-sia, yang baik, yang buruk dari ucapan kita, semua tertulis. Yang jenengan misalnya semua ucapan jenengan tertulis itu, takut enggak nanti kalau dibuka? Ya, misalnya isi tulisan WA jenengan misalnya itu dibukakan aja, kita kadang takut jangan-jangan dari tulisan kita itu ada yang
tidak baik. Ya, maka kita harus hati-hati. Perbuatan tangan kita, mata kita, telinga kita, hati kita, semua yang berasal dari kita itu akan ada perhitungannya. Ya, insyaallah lebih detail daripada apa kalau ada CCTV sok ya rusak toh. Ya. Ya. Dan CCTV itu tidak bisa mengetahui isi hati orang. Adakah CCTV yang bisa tahu hati orang? Tidak ada. Makanya malaikat lebih detail hisabnya daripada tim penyelidik atau siapa yang berprofesi dalam apa itu menangani suatu kasus atau suatu peristiwa. Allah lebih detail dan tidak ada hang, tidak ada error, tidak ada suap menyuap, semua pasti akan diadili dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muraqabah ini tingkatan yang tinggi dalam agama kita. Ini merupakan tingkatan ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah pasti melihat kamu. Lebih tinggian mana? Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah, ataukah kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah pasti melihatmu. Lebih tinggian mana? Yang pertama. Ya, lebih tinggi yang pertama. Yang pertama itu apa? Kita ibadahnya itu ibadah raghbah, cinta, berharap, mencari. Tapi kalau tingkatan yang kedua tadi, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah pasti melihatmu. Ini ibadahnya khauf, orang yang takut. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang pertama dari bab al-muraqabah. Ini hadis Arba'in An-Nawawiyah. Karena hadisnya panjang ya, saya tidak detailkan, cuman ambil poin-poin pentingnya saja. Karena menurut para ulama, hadis ini perumpamaannya, permisalannya bagaikan induk bagi as-sunnah. Seperti halnya Al-Fatihah adalah ummul Quran, induknya Al-Quran. Hadis ini merupakan ummus sunnah, induknya as-sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ia mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami tengah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari. Ini menunjukkan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membersamai para sahabat. Tidak hanya majelisnya beliau itu bukan kalangan elit. Ya. Majelisnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu siapa saja bisa dekat dengan Nabi. Dan tidak ada kok istilahnya forum khusus untuk para elit. Tidak. Lihat saja ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada petinggi-petinggi Quraisy ketika itu. Terus ada seorang yang buta bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tegur kok. Allah tegur nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ia berpaling, bermuka masam ketika datang seorang buta kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika lebih condong kepada para petinggi-petinggi kafir Quraisy yang belum tentu mereka mau beriman, dan meninggalkan, mengesampingkan seorang yang dia itu memang betul-betul pengen iman walaupun dia seorang buta, seorang yang tidak punya kedudukan tinggi seperti hanya orang-orang kafir Quraisy. Logika kita memang ya masuk, kita dakwah kalau dapatkan orang-orang penting ini, petinggi-petinggi ini, diharapkan anak buah mereka nanti, pengikut mereka juga akan ikut masuk Islam. Ini termasuk sesuatu yang diharapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata apa? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, suatu hari duduk bersama para sahabat. Di situ ada Umar bin Khattab
radhiyallahu taala an. Pertanyaannya, duduk-duduk yang dilakukan Nabi dan para sahabat ini duduk-duduk yang apa? Ya hanya sekedar ngopi, apa ngeteh, apa? Duduk yang manfaat. Ya, duduk yang manfaat. Seringkali toh Nabi SAW, majelisnya Nabi itu nggak cuma di masjid, tapi majelis Nabi SAW bisa di mana-mana. Makanya kita belajar itu tidak mesti harus di tempat khusus. Dulu para sahabat itu mulazamah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana saja Nabi bisa menyampaikan ilmu. Ketika di pasar, Nabi bisa menyampaikan ilmu. Melihat bangkai anak kambing, cempe yang telinganya cacat, sudah mati jadi bangkai, Nabi ajari para sahabat ilmu apa yang bisa diambil di situ. Ya, banyaklah intinya. Terus ittala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Tiba-tiba muncul seorang lelaki yang bajunya sangat putih. Syadidu sawadi sya'r, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharu safar, tidak ada bekas-bekas safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada seorang pun di antara kita yang mengenalinya. Coba, sifat-sifat yang disebutkan Umar bin Khattab ini karakter sifatnya orang asing ini. Tapi orang asing ini kok aneh, tidak wajar, tidak umum seperti yang mereka kenal. Pertama apa? Ya, sifat karakter dia itu datangnya tiba-tiba. Ora sekolor kidul etan kulon kok ngerti-ngerti enek. Ini sudah nyolowati. Sesuatu tanda tanya besar di benaknya para sahabat. Terus bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Umumnya kalau orang itu dari jauh, karena tidak ada di antara sahabat yang kenal dia itu, tidak ada yang kenal. Kalau dia dari jauh, umumnya safar ketika itu ya lelah, capek, ada bekasnya, nampak ini orang habis safar. Bajunya, rambutnya, penampilannya, ini kok penampilannya necis gitu loh. Nah, penampilannya necis, enggak ada tanda-tanda safar pada dirinya, tidak dikenal oleh para. Kalau seandainya itu adalah penduduk Madinah, pasti ada yang kenal, tapi tidak ada yang kenal dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ia duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Ia sandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat dekat dengan Nabi. Lututnya disandarkan ke lutut Nabi. Terus dia letakkan dua telapak tangannya di kedua pahanya. Ya, posisi hadap-hadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini luar biasa, sahabat saja nggak berani seperti itu. Tapi orang ini kok nyolowati. Di awal ini sudah terheran-heran para sahabat itu. Apalagi nanti poin-poin setelahnya ini, ya dia tanya, dia pula yang membenarkan, tambah heran lagi. Nah, siapa gerangan si dia ini? Ya. Bukan kuis si dia loh ya. Nah. Terus faedah yang bisa kita ambil dari ini, ya, saya bocori dulu. Ini sebenarnya malaikat Jibril yang datang kepada Nabi SAW mengajarkan agama kepada para sahabat, dan adab yang diajarkan oleh Jibril kepada para sahabat kalau mau menuntut ilmu kepada Nabi, ya ini tadi adabnya yang rapi, ya, siap mendengarkan, siap menerima. Sering saya sampaikan kepada para santri ya di pondok itu, bahwa sebenarnya anak-anak sekarang itu bukannya mereka itu bodoh, bukannya mereka itu ya apa istilahnya tidak cerdas, bukan, tapi karena apa? Nggak konsentrasi, tidak menggunakan pendengaran, penglihatan, hati dengan baik. Bukankah Allah memberi kita itu tiga hal ini? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Apa bedanya kita dengan Imam Bukhari, Imam Syafi'i dan lain sebagainya? Karena mereka lebih pintar menggunakan tiga hal.
wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Semakin baik kita menggunakan pendengaran, penglihatan, hati, semakin baik kita. Ya, bedanya kita dengan para ulama-ulama itu ya kita kurang baik, kurang bisa menggunakan 3 komponen ini. Ya. Lo kan manusia dikasih kecerdasan, IQ yang tinggi, ya. Lebih kita mengakal itu pakai apa? Nah, seringkali Allah sebutkan apa? Afala ta'qilun, tidakkah kalian mengakal? Akal itu pakai hati. Ya, kecerdasan itu pakai otak. Makanya ada orang cerdas tapi nggak berakal. Ada pula orang yang berakal bisa saja kurang cerdas. Sing apik piye? Ya berakal, ya cerdas. Ini para ulama. Para ulama itu mereka ya cerdas, mereka juga berakal. Ya. Tapi kalau orang kafir, walaupun mereka punya gelar profesor, doktor, tapi kalau mereka itu tidak berakal, ulaika kal an'am. Meskipun mereka cerdas, Allah katakan mereka itu kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih buruk lagi. Kita lanjutkan. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan, 4 tentang hari kiamat, 5 tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, karena waktu yang mepet ya saya rangkumkan saja. Dia ini tanya tentang Islam. Dijawab oleh Nabi SAW dengan 5 rukun Islam. Al-Islam anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dijawab dengan 5 rukun Islam. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah bila mana mampu perjalanan ke sana. Terus ketika dia mengatakan qala sadaqta, engkau benar. Ya, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami itu heran. Dia tanya, kok dia yang membenarkan? Janjane sing tanya itu harusnya apa? Ya dia tanya ya harusnya tidak tahu. Masuk dia tanya kok membenarkan? Seolah-olah dia sudah tahu. Gitu loh. Terus qala fa akhbirni 'anil iman, beritahukan kepadaku tentang makna iman. Antuk minabillah malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dijawab Nabi SAW dengan 6 rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta. Laki itu menjawab lagi, engkau benar. Fa akhbirni anil anis sa'ah. Fa akhbirni anil ihsan. Ini ada yang kurang di kitab saya ini berarti ya. Fa akhbirni anil ihsan. Beritahukan kepadaku tentang mana ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarauka. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, yakin Allah pasti melihat dirimu. Terus yang keempat, fa akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Alias apa? Yang ditanya Nabi Muhammad, yang bertanya malaikat Jibril ini sama-sama nggak ngerti. Rasul yang terbaik dari kalangan malaikat, Rasul yang terbaik dari kalangan manusia, sama-sama nggak ngerti tentang kapan itu hari kiamat. Apatah lagi orang-orang yang kedudukannya di bawah mereka. Terus fa akhbirni an amaratiha. Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Antalidil amatu rabbataha, jikalau budak wanita melahirkan tuannya. Terus wa antal hufatul uratul alata ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat seorang penggembala tidak belas kaki, tidak berpakaian, penggembala domba, terus berlomba-lomba dalam hal bangunan, dalam meninggikan, dalam memperbagus. Karena umumnya orang-orang Arab ketika itu membahasakan orang miskin itu dengan penggembala domba. Ya, penggembala domba. Kalau orang kaya, onto.
unta. Yang orang kita apa? Apa istilahnya, interpretasi orang miskin itu pakai apa? Sepeda ondal. Lah saya sepeda ondal 50 juta, 90 juta ya nek. Kalau interpretasi orang kaya, mobil Alphard. Kalau dulu gitu, kalau orang-orang Arab ya, ini penggambarannya orang miskin itu apa? Ya seperti ini. Wa antarul hufatal uratal alah. Ya, engkau lihat seorang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, pengembala domba. Itu. Ya tatawalun fil bunyan, berlomba-lomba dalam hal bangunan. Tsumman talaqa, kemudian ia pergi. Falabithu maliyan, aku pun tinggal beberapa waktu lamanya. Maliyan itu beberapa hari, bukan saat itu juga, beberapa hari. Kemudian summa qala, Nabi bertanya, "Ya Umar, atau dari mana sa'il, wahai Umar, kamu tahu siapa yang bertanya?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini adabnya sahabat. Ketika tidak tahu ya terus terang. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ia adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Ya, mengajarkan agama kalian. Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Kita fokuskan kepada 3 ini saja. Ya, tingkatan-tingkatan Islam. Itu Islam, iman, ihsan. Ya. Ini kalau dibuat lingkaran, kalau tidak salah dari Imam Ahmad bin Hambal, ya, membuat lingkaran. Lingkaran pertama ini apa? Ihsan. Kemudian dimasukkan ke dalam lingkaran yang kedua, iman. Kemudian dimasukkan ke dalam lingkaran yang ketiga, Islam. Kalau orang tidak ihsan, keluar menuju iman. Iman juga keluar, tidak memiliki tidak sifat-sifat iman keluar dari dia, maksudnya Islam. Kalau Islam keluar, ya kafir. Kafir. Makanya tidak setiap orang yang punya sifat akhlak tercela kemudian kita istilahnya habisi, atau kita ente-entean kita mendiskreditkan dia. Dia mungkin punya kebaikan, ya. Dia mungkin punya kebaikan yang kita tidak tahu. Janganlah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala yajrimannakum qauman wala yajrimannakum janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menjadikan kamu tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah itu dekat kepada ketakwaan. Jikalau orang tidak punya sifat-sifat ihsan, ya mungkin dia masih punya sifat iman. Jika seorang masih punya sifat misalnya beberapa sifat iman tidak dia miliki, dia masih Islam. Minimal dia masih muslim. Minimal dia masih muslim. Di mana seorang muslim itu apa? Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimu, tidak boleh mendoliminya. Wala yakhdhuluh, tidak boleh melantarkannya. Wala yakdzibuh, tidak boleh mendustainya. Wala yahqiruh, tidak boleh meremehkannya. Ya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Yushir ila sadri 3 marrat. Takwa itu di sini, di sini. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Mengingatkan bahwa orang takwa itu bukan lewat dohirnya, tapi sini. Seorang preman bisa nggak merubah diri menjadi seorang alim dalam waktu singkat dengan berpakaian seorang habib misalnya? Bisa enggak? Bisa. Tapi kalau takwa itu di sini, ya, yang Allah lihat itu takwanya kita, bukan dohirnya kita. Innallaha yanzuru ila qulubikum, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala jasamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak melihat tampangmu, enggak melihat wajahmu, enggak melihat fisikmu. Yang Allah lihat adalah hatimu dan amalmu. Kalau amalnya amalan baik, ya mendapatkan balasan yang baik. Jadi kita kembali, ya. Jadi kita harus ngerti tingkatan-tingkatan Islam itu.
Tingkatan Islam itu Islam, iman, ihsan. Islam dipresentasikan oleh Nabi SAW dengan amalan zahir. Zahirnya Muslim, ya kita hukumi muamalah sebagai seorang Muslim dengan adab-adab Islam yang banyak diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, iman dijelaskan Nabi dengan amalan-amalan batin. Kemudian ihsan gabungan dari amalan zahir dan amalan batin. Makanya orang yang sudah sampai derajat ihsan ini menggabungkan antara amal zahir dengan amal batin. Ya. Kalau nggak bisa, ya amalan batin yaitu dengan iman. Kalau nggak bisa dengan amalan zahir. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau sudah sampai tingkatan ihsan ini adalah muraqabatullah. Ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah sampai sifat seperti ini, setiap dia ngomong, dia mikir, omongannya ini benar atau enggak? Omongnya ini nanti manfaat atau enggak? Madarat atau tidak? Setiap dia berbuat, dia juga mikir. Ya. Bahkan apa yang dalam hatinya pun dia mikir. Jangan sampai terbetik dalam hati itu niatan-niatan yang tidak baik. Allah tahu apa yang akan kita niatkan, apa yang bisikan hati kita yang akan datang. Allah tahu, meskipun kita belum tahu. Nah, makanya jaga amalan hati itu lebih penting daripada amalan zahir. Ya, jaga amalan hati lebih penting daripada amalan zahir. Wallahu taala alam bisawab. Kita nggak banyak mensyarah hadis ini, ya akan bisa berkali-kali pertemuan kalau seandainya kita bahas secara detail satu persatu dari redaksi hadis ini. Yang jelas mengingatkan kepada kita semuanya pentingnya kita untuk muraqabatullah, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menghisab diri kita apakah kita benar dalam bermuamalah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Nggih. Iman Islam. Antara iman dan Islam. Apa yang ditanyakan? Gitu. Islam dulu, Pak. Islam dulu. Makanya Allah menegur orang-orang Arab. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui, Arab desa, mereka mengatakan kami telah beriman. Apa kata Allah? Katakan wahai Nabi, lan tu'minu, kamu belum beriman. Tapi ucapkanlah aslamna, kami telah Islam. Walam yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke dalam hati kamu. Itulah. Iman belum masuk ke dalam hati kamu. Ini bayangkan ini ya. Orang-orang yang ketika itu hidup bersama Rasulullah SAW saja, ketika mengaku iman ditegur oleh Allah. Belum sampai taraf iman, baru Islam. Kami aslam. Nah, ya. Maka ya, tidak tahulah kita ini masih tarafnya Islam atau gimana. Orang-orang yang bersama Nabi aja ditegur oleh Allah ketika mereka mengucapkan kami telah beriman. Makanya janganlah kita suka ngaku-ngaku gitulah. Ya, wah kita orang yang begini, orang yang begini. Orang yang biasa ngaku-ngaku seperti itu kan biasanya untuk menutupi kekurangan dirinya. Ya, kalau orang baik betul itu nggak akan ngaku dirinya itu, wah aku orang yang sudah baik, aku orang yang gini-gini. Nggak akan ngaku-ngaku. Apalagi pamer kemana-mana gitu loh. Ya, karena apa? Wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Kamu jangan mentazkiyah dirimu sendiri. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Ya. Dan jangan suka kita mengerjakan orang lain. Ya, kita tidak tahu. Ya makanya kan ketika kita melihat orang yang lebih tua dari kita, oh barangkali amal dia lebih baik dari kita. Ketika melihat yang lebih muda, oh dosa kita lebih banyak dari dia.
Mana akan sombong kita kalau seperti itu? Gitu loh. Sadar dirilah. Ya. Makanya para ulama juga menjelaskan kata Islam dan iman itu idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Islam dan iman kalau digabung ya maknanya beda. Tapi kalau dipisah maknanya gabung. Maksudnya gimana? Maksudnya dalam hadis ini kata Islam dan iman digabung atau pisah? Gabung dalam satu rangkaian ya, kalimat itu digabung. Disebut Islam, disebut iman. Maknanya apa? Sendiri-sendiri. Islam diterjemahkan dengan amalan zahir, iman diterjemahkan dengan amalan batin. Tapi kalau disebut sendiri, misalnya kamu muslim, ya saya Islam, nggak disebutkan iman toh? Masuk wong Islam yura iman sama Allah, yura iman sama malaikat, tak mungkin toh itu. Makanya ketika disebutkan Islam secara sendiri masuk dalamnya iman. Dan ketika disebutkan iman sendiri masuk dalamnya Islam. Kamu iman sama Allah, malaikat, kitab, Rasul, tapi kamu nggak muslim, ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti kalau ada disebutkan iman sendiri, Islam masuk ke dalamnya. Tapi kalau disebut bareng-bareng kayak hadis ini, maka masuk di dalamnya. Maknanya beda-beda. Islam amalan zahir, iman amalan batin. Termasuk nanti ditanya di alam kubur, wa ma dinuk, apa agamamu? Dini Islam, agamaku Islam. Apakah orang Islam itu tidak iman sama Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, takdir? Ya pasti beriman. Itu sudah otomatis. Ya, otomatis. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya?